Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 12 Mei tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11. Maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Judul renungan kita hari ini, bukan hasil perbuatan manusia, tapi kasih karunia Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Kasih karunia berasal dari kata ken dalam bahasa Ibrani atau charis dalam bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberi keselamatan melalui perjanjian kepada bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah ditunjukkan dengan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Allah sendiri, dan manusia tidak mempunyai andil apapun. Paulus mengawali perikop ini dengan mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan Allah menolak umatnya, dan dilanjutkan dengan memberi jawaban tidak. Elia menyodorkan bukti yang mengokohkan kebenaran bahwa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya, yaitu Elia dan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Paulus berharap jemaat menerima gagasan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak Israel karena Dia tetap setia kepada sisa Israel yang beriman pada masa lalu dan yang menerima Kristus pada masa kini. Semuanya kasih karunia Allah, bukan perbuatan manusia. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ada peringatan bagi mereka yang mengabaikan kasih karunia Allah di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus menggambarkan mereka dengan menggunakan kutipan Daud dalam Mazmur 69 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Orang-orang yang sedang berpesta dengan senang, tetapi karena merasa aman justru mengalami kehancuran. Jangan puas diri akan keselamatan sebagai bangsa pilihan, namun tak menyadari bahwa itu hanyalah keyakinan semu yang akan membawa kepada kebinasaan. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, dalam perenungan kita hari ini, kita mendapati sebuah nasihat dari Paulus, yaitu sebuah nasihat yang mendorong kita untuk makin giat mempercayai bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran dan nasihat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, juga lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Dan tidak ada keselamatan yang bersifat turunan. Meskipun kita dilahirkan dari keluarga Kristen, bukan berarti karunia Allah yang diberikan kepada orang tua kita tertular kepada kita. Jika bukan kita yang membuka hati secara pribadi untuk menerima kasih karunia Allah, percaya pada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, maka semua itu hanya akan sia-sia. Tapi ketika kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, artinya kita harus berjuang secara iman bagi diri kita sendiri. Bersyukur atas semua hal yang Tuhan sudah kerjakan atas keluarga kita, sehingga kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Dan selanjutnya, mari hidupi imanmu dengan terus belajar takut akan Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur. Keselamatan yang engkau peroleh hari ini adalah keselamatan yang berdasarkan kasih karunia Allah. Belajarlah terus untuk merendahkan hati dan diri, untuk terus berada di dalam pimpinan Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya kita dalam keseharian, secara khusus sepanjang hari ini, kita dapat mempermuliakan Allah. Sidang jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang terus rendah hati untuk bersyukur atas keselamatan yang berasal dari kasih karunia Allah semata di dalam Yesus Kristus. Muliakan Dia, layani Dia, tinggikan Dia, dan berlakulah
setia. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu dan perlindungannya nyata bagimu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Kasih karunia Allah melimpah bagi hidupmu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.